Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 31 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bangkit di Akhir Zaman. Bangkit di Akhir Zaman. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 6 ayat 39 dan ke-40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi semua kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur buat Allah yang tidak merancangkan kematian dan berhenti pada kematian, tapi merancangkan kematian untuk menghadapi sebuah kebangkitan dan keindahan hidup kekal yang disediakan Bapa dan Kristus sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bangkit di akhir zaman. Bagian-bagian ini jelas diberikan lewat firman Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Allah melakukan proses penciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberikan semua yang terbaik dan terindah. Namun kemudian manusia berproses menyatakan kehendak dirinya lebih tinggi daripada kehendak Allah, kemudian berjalan dengan caranya, kemudian jatuh dalam dosa. Berulang-ulang manusia melakukan banyak perkara dosa, dan berulang-ulang Tuhan memanggil kembali, mengembalikan setiap pendosa ke dalam jalan Tuhan. Kemudian Allah merancang kedatangan Yesus. Karena rancangannya dikatakan ketika engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau mati. Engkau akan mati. Apa yang dimaksud mati pada bagian ini? Yaitu memang mati secara rohani, terpisah hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, memang mengalami kematian jasmani. Ada banyak perdebatan teologis. Apakah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak akan mengalami kematian secara jasmani? Tidak ada catatan yang seperti demikian. Namun catatan yang jelas adalah manusia semakin umurnya berkurang. Dari usia 800-900 tahun di awal-awal perjanjian lama sewaktu kita baca, kemudian menyusut 130 tahun akhirnya menjadi 70 dan 80 tahun. Maka itu adalah proses kemudian kerusakan di dalam tubuh manusia, kemudian mengalami proses kematian. Kematian adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh orang banyak. Kematian adalah sesuatu yang akan diperjuangkan tidak terjadi kepada setiap kita masing-masing. Bukankah kita sewaktu kita ke rumah sakit, ke UGD, masuk ICU, sekalipun kita tahu dengan jelas masuk ICU itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Satu hari masuk ICU, menurut pengamatan yang saya lihat, jemaat-jemaat yang mengalami ICU itu puluhan juta. Ada yang sampai berbulan-bulan. Uang dari mana? Selain menakutkan faktor ekonomi, menakutkan juga bahwa kematian itu sesuatu yang menghabisi seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu Yesus berkata pada bagian Yohanes yang kita baca, bagaimana firman Tuhan dalam Yohanes ke-6 pada bagian ayat ke-25 dan seterusnya, Yesus adalah roti hidup. Dan Tuhan menjanjikan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini janji Tuhan, Tuhan akan bangkitkan kita pada akhir zaman. Ayat 40, sebab itulah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pada ayat 39 dikatakan, ku bangkitkan pada akhir zaman. Pada ayat 40 dikatakan, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini adalah tujuan Tuhan yang agung dan mulia demi kebaikan setiap kita masing-masing. Kalau kita meyakini bahwa satu hari kelak nanti kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, disinilah kita bertemu bahwa seluruh pemilik kehidupan yang di alam semesta ini, yaitu Allah sendiri, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang akan membangkitkan kita di akhir zaman. Sewaktu kita memahami bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, apa yang kita pelajari daripada kebenaran firman Allah ini? Yang pertama adalah kita tidak perlu mengalami takut kepada kematian. Kematian secara fisik itu cepat atau lambat akan terjadi.
itu hanya berbicara tentang giliran dan gantian. Ya, gantian yang meninggal, giliran siapa yang lebih dulu dan siapa yang lebih belakang. Tentu keturunan kita, anak cucu kita, secara usia mereka akan lebih lambat untuk meninggal daripada kita. Sekalipun memang ada anak-anak yang masih kecil sudah meninggal karena satu dan lain hal. Namun kita jangan takut dengan kematian. Yang kedua, pelajaran yang perlu kita hadapi bagaimana? Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan. Sekalipun banyak persoalan hidup, toh pada akhirnya kita akan tinggalkan dalam dunia ini. Dan Tuhan akan gantikan setelah meninggal kita nanti. Tuhan berkata, aku akan membangkitkan engkau. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Tidak hanya hidup lama-lamanya, tapi hidup di dalam segala kemuliaan, hidup dalam segala kesukacitaan, hidup dalam segala kemenangan, sebuah hidup yang kekal terlepas dari berbagai macam penderitaan, ratap tangis, duka cita. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya dalam Alkitab disebut sebagai kertak gigi. Kertak gigi adalah bentuk ketakutan yang disediakan bagi iblis, malaikat-malaikatnya, dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Kristus. Kita belajar bahwa kehidupan yang akan terjadi satu hari kelak nanti setelah melewati kematian, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Oleh sebab itu, pelajaran yang terakhir yang kita perlu pelajari, ingatlah, apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini harus punya tujuan yang lebih mulia daripada hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini harus sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Yaitu bagaimana? Hidup benar bersama dengan Tuhan. Hidup benar bersama dengan Tuhan. Hidup menjadi berkat, bukan membawa luka dan kemudian merugikan orang lain. Kita dipanggil menjadi terang dan garam. Kita dipanggil untuk mengasihi, bukan membenci, bukan bertengkar, bukan berebut kekuasaan, bukan untuk saling sikut, bukan untuk saling menekan, apalagi saling menginjak. Penjajahan seringkali dilambangkan dengan orang-orang yang dijajah itu diinjak dan dia berdiri di atas badan orang yang diinjak. Kita tidak demikian. Kristus menyerahkan dirinya agar kita dibangkitkan, agar kita dinaikkan, agar kita ditempatkan di dalam satu keadaan yang sungguh mulia, yang sungguh membahagiakan, yang sungguh membawa kita penuh dengan sukacita. Dengan kita memahami bahwa seluruh aspek kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Dengan memahami bahwa di atas kematian Tuhan akan membangkitkan kita. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang menjadi milik-milik Allah. Dan ada di sana sebuah sukacita surga, para malaikat yang menyambut dengan sukacita. Dan kita akan melewati proses kehidupan yang berat ini, dan kita akan memasuki sebuah kehidupan yang indah, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Mari sahabat seperjalanan, hidup di dalam dunia adalah sesuatu yang memang perlu diperjuangkan, tapi Tuhan merancangkan sebuah hidup kekal, dan satu hari kelak nanti kita akan dibangkitkan di akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pelajaran firman Allah bahwa di dalam Kristus, di dalam Allah Bapa, di dalam Allah Roh Kudus, kami satu hari kelak nanti akan dibangkitkan di akhir zaman, dan kami akan mengalami sukacita yang agung dan mulia. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.